Iya. Mari kita buka Alkitab kita di Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ayo semangat rekan muda. Saya ini belum tidur 2 hari. Tapi harus berenergi. Lagi ngejar jurnal. Ngejar tesis saya. Ayo tetap bersemangat. Sudah? Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kalau sudah ketemu, ya, kita akan membaca dari, saya masih pakai TB1, mohon maaf kebetulan. Jadi saya pakai 42-nya. Oh, ada 41 di situ. Baik, firman Tuhan begini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan mereka makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sampai demikian jawab pembacaan firman Tuhan buat kita pada sore hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Ya, sekali lagi, selamat sore rekan muda. Selamat sore rekan muda. Selamat sore rekan muda. Nah gitu dong, agak sedikit bersemangat. Tapi saya agak curiga tadi ada piring di luar, makan nggak habis ini? Wih, puji Tuhan. Jadi nanti semangatnya di sana ya. Atau habiskan dulu semangat kalian di sini, nanti makanannya habis lapar dan bisa menghabiskan sampai titik butir beras terakhir gitu ya. Nah, rekan muda yang dikasih Tuhan, saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pertanyaannya begini, dalam bulan ini berapa kali kalian ke gereja? Dalam bulan ini berarti April ya. Ini kenapa nama saya jadi Togar? Waduh, kapan bubur merah dan putih? Waduh, Togar. Hari ini terjadi mukjizat bahwa Yesus bukan hanya mengubah air jadi anggur, tapi nama saya tiba-tiba jadi berubah. Bukan Togar ya, nama saya Tongam. Ya, berapa kali kalian ke gereja hari ini, dalam bulan ini, dari April minggu pertama sampai hari ini? Ini nggak dihitung lah, berarti bulan lalu lah, anggaplah. Berapa kali ke gereja? Jadi April nggak usah dihitung, apalagi hari ini. Bulan Maret, 4? 4 kali? Minggu ini kan cuma ada 4, Pak. Ya siapa tahu jalan-jalan. Pagi ke sini, minggu ke sana, minggu ke sini, sorenya ke sana, begitu. Malamnya buka YouTube. Berapa kali? Silakan dong. Ayo, bebas bersuara lah. Ini bukan kebaktian minggu kok. Saya udah bilang sama Bu Rita. Malah kenapa pakai ginian lagi gitu. Silakan bicara. Siapa mau? Dari sini, sebelah kiri saya. Berapa kali kamu ke gereja? Paling pojok. Nah, yang langsung senyum ketika digituin. Berapa kali ke gereja? 4? Rata-rata 4. Betul? 4 ya? Lebih? Wah, luar biasa lebih. Ya. Semua anggota jemaat sebenarnya kalah rajin ke gereja dibanding koster. Apalagi yang tinggal di gereja. Dan pendeta yang rumahnya di samping gereja. Begitu. Oke, mungkin ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang mungkin lebih dari itu.
Pertanyaan yang kedua, ngapain di gereja? Sok, ngapain di gereja? Katanya 3-4 kali ke gereja. Oh, rupanya saya harus mundur, nggak masuk frame. Ngapain di gereja? Silakan ayo dong. Ini anak GKP kok malu-malu. Kebaktian, oke. Kok saya yang jawab ya? Muji nama Tuhan, ya. Ketemu inceran, ada yang diincer di pojok sana. Sayangnya datang melulu sama papa mamanya jadi nggak bisa deketin. Apa? Melayani? Oke, melayani. Ya, sebelum lanjut saya punya cerita rekan muda. Ada seorang eh, ya ibu datang dengan suaminya. Lalu ibu itu bilang sama mereka datang ke pendeta di satu gereja dan si ibu itu bilang, "Pak Pendeta, mohon maaf, ini suami saya dia bilang di rumah katanya dia mulai berpikir untuk tidak lagi datang ke gereja." Katanya begitu. Lalu si pendeta itu bertanya kepada si ibu dan bapak, "Kenapa, Pak?" Begitu. Lalu si bapak yang tadinya terdiam, diam saja mulai menjawab, "Pak Pendeta, begini. Kalau setiap kali saya datang ke gereja, yang saya lihat adalah ada orang di depan saya texting, baca WA. Di belakang saya lihat mereka bicara dengan anggota keluarganya. Belum lagi ada yang tertidur. Mungkin karena malam dia kurang tidur atau nonton TV sampai malam tapi tertidur. Dan masih banyak lagi. Dan yang paling parah, bahwa saya melihat Bapak Pendeta tidak pernah peduli dengan itu. Bapak tetap khotbah, Bapak tetap berdoa, tidak pernah menegur mereka. Lalu si pendeta terdiam, dan pendeta itu kemudian masuk ke konsistori, dia ngambil segelas air Bapak Ibu. Dan dia bilang sama Bapak ini adalah, Bapak ini bilang, dia bilang begini, "Tolong bawa ini gelas yang berisi air penuh, keliling ini gereja. Tapi jangan tumpah, satu tetes pun." Lalu si Bapak mulai berpikir, "Oh, oke deh. Kalau memang demikian nanti Bapak silakan ambil keputusan lah." Begitu kata si pendeta. Lalu si Bapak ini mulai dengan gelasnya, dia yang dikasih si pendeta berkeliling ke gereja, berkeliling gereja, gedung gereja, sampai kemudian dia berkeliling 2 kali seperti permintaan si pendeta, dan akhirnya menyelesaikan tugas itu datang kembali ke pendeta. Lalu pendeta tanya, "Ada yang tumpah enggak?" "Wah, enggak, Pak." "Kenapa bisa enggak tumpah?" "Karena ketika saya berjalan, saya fokus, Pak, supaya ini tidak tumpah." Lalu pendeta itu bilang kepada si Bapak, "Demikian juga kalau ke gereja. Saya fokus menyampaikan itu semua. Dan kamu juga kiranya fokus. Gak peduli dengan sekitar. Fokus pada apa yang memang harus fokus, tidak pusing dengan sekitar, fokus pada Tuhan." Nah, rekan muda yang dikasih Tuhan, kita ini datang ke gereja, betul? Beribadah, kebaktian. Mungkin kita mengisi pujian, kita melayani, kita bernyanyi, ya. Kita baca Alkitab, begitu ya. Bahkan mungkin ya syukur-syukur mendengarkan pendeta khotbah, begitu. Soalnya ada juga yang mungkin ya Pak Budi ya, wajahnya serius tapi tatapan nanar kosong. Siapa tahu begitu ya. Kita kan nggak tahu ya. Kelihatannya menyimak begitu. Padahal entah kemana pikirannya. Mungkin juga burita ibu-ibu ya. Tadi kompor udah mati belum? Pintu depan udah kekunci belum? Gitu ya. Kalau nggak kekunci, anjing di rumah kabur nih, tetangga marah, ayamnya hilang. Padahal itu di gereja Bu Berta, gitu ya. Mungkin aja ada yang begitu, gitu ya. Pendeta khotbah, mungkin kita bernyanyi. Pertanyaan berikutnya udah cukup apa belum? Sudah cukupkah semua kita datang? Kan ada yang bercanda ke gereja itu cukuplah datang, duduk, diam, duit, Pak. Ya, saya mencari yang D keempat untuk pulang nggak ketemu. Datang, duduk, ya diem aja. Disuruh kantoria berdiri-berdiri, disuruh duduk-duduk. Disuruh tepuk tangan, angkat tangan haleluya ngikut weh gitu. Terus kemudian ketika persembahan ya duit begitu kan ya. Bahkan ketika mau ngasih duit mikir-mikir, ya ini gereja kita ini persembahan habis khotbah.
awas lo pendeta, lo nyinggung gua kecilin pendeta, persembahan gua. Karena kan persembahannya di belakang. Nah kalau persembahannya di depan, bayar dulu, habis itu baru mau diapain terserah. Gitu. Tapi duduk diam, apa itu cukup gitu loh. Datang ke gereja seperti itu. Datang ke persekutuan seperti itu. Nah rekan muda yang terkasih, catatan Kisah Para Rasul menarik soal ini. Ini cerita tentang jemaat mula-mula. Ya, ya. Rupanya yang pertama catatan Kisah Para Rasul, kalau kita ke gereja, kalau kita ke persekutuan itu tidak sekedar mendengar pengajaran. Ya, pendeta atau penatua menyampaikan khotbah, menyampaikan pengajaran, tapi rupanya kita nggak sekedar mendengar pengajaran. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu pun syukur Pak, masuk dari kanan, keluar kiri. Kalau kagak masuk dari kanan, nggak keluar dari kiri itu repot. Artinya bengong tadi Pak. Ketika ditanya, tadi di rumah kamu ke gereja kan? Di rumah ditanya sama papa mama yang kebetulan enggak. Tadi di gereja pendeta ngomong apa? Lupa tuh. Mendengar saja udah bagus, tapi enggak cukup mendengar. Bukan hanya cukup mendengar pengajaran, tetapi Kisah Para Rasul punya kata kunci bertekun dalam pengajaran. Yaitu bagaimana kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, catatan Kisah Para Rasul adalah memecah roti. Ini sesuatu yang indah dalam jemaat mula-mula. Bahasa Alkitab, bahasa Indonesia sehari-hari, makan bersama, Bu Rita. Bahasa Sundanya apa? Botramnya. Papahare, kalau orang Purwakarta. Botram. Ya, ini gambaran, ada yang bilang tafsir ini gambaran perjamuan kudus. Oke lah, begitu ya. Tapi saya nggak terlalu ke sana, tapi ini menarik bagaimana mereka berkumpul, kalau makan bersama biasanya apa yang terjadi? Walaupun nanti di Korintus ada kritik ya. Paulus mengkritik makan bersama itu yang bawa makanan, nggak bawa makanan, lalu makan seperti orang yang nggak pernah makan, itu kritik. Ketika lalu kemudian itu menjadi perjamuan kudus. Kritikan itu. Perubahan setelah kritik Paulus. Tapi jemaat mula-mula itu makan ya makan gitu. Kalau kita makan biasanya ngapain sih rekan muda? Kebiasaan orang Indonesia biasanya ngobrol ya. Walaupun mungkin ada keluarga bilang nggak boleh ngomong sambil mulut penuh begitu. Tapi sekarang nih ada yang bergeser. Bu Mercy, satu meja makan di restoran, makan begitu. Tapi oke lah, ini kan Kisah Para Rasul, belum ada HP, belum ada WA begitu ya. Ya kalau makan bersama, ya makan bersama. Ada persekutuan sebagai komunitas, di mana kemudian mereka bisa saling ngobrol, saling mengenal, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Yang ketiga rekan muda, catatan Kisah Para Rasul ini adalah bahwa, jemaat ini dikatakan tetap bersatu dan segala kepunyaan yang ada menjadi milik bersama. Nah, ini menarik. Bahkan dikatakan mereka ada yang menjual, lalu dibagikan sesuai dengan keperluan. Saya pernah studi di Korea, untuk S2 saya, teologi. Sekarang bukan teologi, biar ada rohani dan rohana Bu. Rohaninya kan udah THM, sekarang yang rohananya gitu. Di Korea itu ada satu jemaat yang memang sangat kecil komunitasnya Pak. Lalu tiap bulan itu gaji dikumpulin Pak Yarit, semua. Penghasilan dari anggota jemaat. Lalu kemudian di total jumlah jamleh, ini sekian, lalu dibagi sesuai dengan anggota jemaat dan keperluannya. Jadi misalnya begini, saya penghasilan besar, anak cuma satu. Ibu Rita misalnya penghasilan tidak sebesar saya, anaknya 10. Maka itu dibagi sesuai dengan kebutuhan. Nah,
Mungkin nggak seperti itu ya, hari ini coba kalau saya kayak KKR begitu ya. Saudara-saudara dompet taruh sini, kunci mobil, kunci motor, nanti kita ini kan kita bagi begitu. Nanti dikasih ke Bu Mercy yang nanti akan ngomong dari YBSDK begitu. Mungkin nggak begitu prakteknya. Tetapi yang kisah para rasul pengen catat di sini adalah bagaimana mereka yang bersatu karena tahu sama-sama adalah bagian dari tubuh Kristus, mereka saling kenal, saling memahami, saling memperhatikan, saling berbagi, saling membantu satu dengan yang lain. Ayat 45 tadi saya sudah sebut sesuai dengan keperluan masing-masing. Kelebihan yang ada pada saya menutup kekurangan yang lain. Ini bukan cuma duit persoalannya. Kisah para rasul tidak menyebut duit, tetapi yang ada adalah bagaimana sebagai bagian dari sebuah persekutuan kita bisa belajar bersama, hidup bersama, saling topang, saling menolong, saling berbagi. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah yang keempat ini, rekan muda ini kasih Tuhan, ini dilakukan dalam konteks persekutuan yang cair. Ya, dalam pergaulan. Tetapi dikatakan memang dalam persekutuan bait Allah. Ya, sebagai tempat di mana umat Tuhan pada saat itu berkumpul. Kalau kita sekarang berkumpul mungkin di gereja, kita masing-masing di jemaat masing-masing, mungkin ada yang di luar Bandung gitu ya. Nah, dalam keseharian, tadi dalam persekutuan, dan kemudian di dalam keseharian, itu catatan kisah para rasul. Gambaran di mana mereka bergantian memecah roti di rumah masing-masing. Ada persekutuan yang lain, yang lanjut. Bagaimana kemudian sebagai bagian memecah roti, ya berbagi tadi, dan sebagai bagian dari mahasiswa GKP begitu ya, saya membacanya bagaimana itu juga kita praktekkan. Bahwa semua bisa saling berbagi, saling menopang, semua dilakukan, kisah para rasul katakan dengan penuh sukacita dan dengan tulus hati sebagai bagian dari tubuh Kristus. Nah, rekan muda yang dikasih Tuhan, ini praktek mereka yang ada di kisah para rasul. Praktek ini kemudian menghasilkan buah yang juga dicatat. Buah itu adalah persekutuan itu disukai oleh banyak orang. Orang melihat persekutuan kisah para rasul ini begitu indah. Orang lain melihat, orang lain menyukai, gitu ya. Dan dikatakan pada bagian akhir jumlah mereka bertambah. Tadi ayat 41 3 ribuan, tapi kemudian bertambah. Bertambah bisa jadi dari orang-orang yang menyukai persekutuan itu yang tadinya bukan bagian dari persekutuan, lalu kemudian menyukai dan mereka menjadi bagian dari persekutuan. Artinya persekutuan ini menjadi dengan kehidupan yang digambarkan tadi menjadi sebuah kesaksian yang indah. Kesaksian yang indah lewat hidup yang berbagi, hidup yang saling tidak sekedar datang ke gereja, tapi menghidupi firman Tuhan, menjadi bagian dari komunitas yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi, kita ini adalah bagian dari sebuah persekutuan yang besar yang kita sebut Gereja Kristen Pasundan, lalu kemudian kita juga menjadi bagian dari yang lebih kecil, yaitu persekutuan mahasiswa GKP khususnya penerima beasiswa. Tadi di konsistori saya bilang sama Bu Rita, ke depan jangan hanya mahasiswa penerima beasiswa, tapi lewat surat ke jemaat-jemaat mencari tahu di mana anak GKP di Bandung, yang kuliah di Bandung, di ITB, mungkin entah di manalah begitu, di Parahyangan, di Unpad misalnya, bisa bergabung begitu, bersama dengan kita. Mungkin yang di IKI bisa bergabung. Ya, kita meluaskan itu. Kita bagian dari itu. Nah, kita adalah bagian juga dari masa kini dan masa depan Gereja Kristen Pasundan. Rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi. Jadi kalau kita datang baik dalam persekutuan kita di sini,
Bukan karena undangan dan bukan karena keterpaksaan, kayak persembahan kan ya. Dikumpulkan bukan dengan karena keterpaksaan. Datang juga bukan karena keterpaksaan, karena kerinduan. Satu, jelas kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi kerinduan untuk bersekutu bersama dengan teman-teman di sini, yang lainnya. Begitu. Dan juga di jemaat masing-masing, gitu ya, jangan lupakan itu juga. Kita bagian dari itu semua. Tapi dalam konteks di sini, yaitu bagaimana kemudian rekan-rekan yang menjadi bagian ini bisa mempraktekkan cara kisah para rasul. Dan karena itu sebagai penutup ada 3 hal yang sebenarnya menjadi sari dari kisah para rasul pasal 2 ini. Yang pertama, yang gak bisa enggak, kalau kita menjadi bagian persekutuan yang mendengarkan firman Tuhan, jangan cuma denger dong, tapi juga lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sekarang dan nanti, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini menjadi bagian dari persekutuan, komunitas. Karena itu kita saling memperhatikan, saling bantu, saling berbagi, saling mendoakan, saling menopang. Pertanyaan saya sederhana, kita saling kenal nggak? Kecuali yang satu jemaat. Jangan-jangan sama-sama penerima beasiswa tapi nggak kenal loh Bu. Kalau yang paling pojok, ya adik nomor 1 saya, karena sama. Ini kakak nomor 1, itu kakak nomor 2, adik nomor 2. Kamu kenal nggak dengan teman perempuan cewek yang baju batik yang tadi menjawab? Hmm, kita ini bagian dalam persekutuan loh. Saling bantu, saling kenal. Cek lagi. Nah, yang si dakep. Nah, kamu kenal nggak anak cowok baju hitam, kancingnya ada kain merah, pakai kacamata, ada antingnya. Lengkap loh. Saya nggak sebut aja kacamatanya merek apa, nggak tahu, nggak kenal. PR Bu Rita, PR. Satu kali cek. Saya berharap kenal Bu, berharap. Ini sih rekayasa. Yang pegang drum tadi siapa? Siap. Anak penerima beasiswa juga kan ya? Anaknya Pak Pendeta Adi. Hendra, halo. Kenal nggak? Ini rekayasa pelayan firman ya, tolong jangan marah. Kenal nggak salah satu petugas multimedia yang infokus sekarang? Hendra. Ah? Ah? Hendranya nggak ada? Ah? Ah? Nggak ada? Oh lagi keluar, oh berarti salah, rekayasanya gagal. Oh saya tanya lagi deh, yang megang multimedia pakai kacamata yang tadi sore datang, kenal nggak sama eh, cowok sekarang, eh, depan ibu baju merah, arah jam 10 dari tangan. Cowok depan ibu baju merah, bukan ibunya. Nggak kenal juga? Belum kenal. Nah, rekan muda yang dikasih Tuhan ini yang kedua. Yang kedua tadi jadi persekutuan yang saling memperhatikan. Yang saling menopang, saling mendoakan, saling berbagi. Tapi mulai dulu dari saling kenal. Saya belum nanya loh ya, jemaat mana, kapan CD Pak Yarit. Itu lagi, kalau gitu saya lagi cari data itu mah. Nama aja, tuh ya. Belum lagi fakultas apa, kosnya di mana, begitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, penting untuk mengupayakan persekutuan yang menarik. Nah, yang menarik ini bukan sekedar misalnya yang khotbahnya lebih hebat, khotbahnya kayak stand up komedi,
khotbahnya kayak motivator, bukan itu, atau musiknya yang lebih hebat, bukan itu. Tapi bagaimana persekutuan ini menjadi persekutuan yang menarik di mana kita yang menghidupkan kita sendiri. Saya pikir nggak harus di BPK. Pak Yarit udah sibuk dengan kerjaannya. Bu Rita juga dengan pelayanannya. Tapi bagaimana kita menghidupkan persekutuan kita? Begini. Yang ada ini, tiap bulan minimal, tapi menjadi persekutuan yang menarik, yang kemudian pola peer group itu bisa dilakukan. Kalian punya teman kos yang kelihatan salib sih boleh gede, lebih gede dari salib pendeta Adam, tapi kagak pernah kelihatan ke gereja. Lu tarik, lu ajak ke sini. Kenapa? Persekutuan gua di GKP Bandung ini loh. Kita yang bangun. Persekutuan menjadi persekutuan yang menarik. Kreativitas rekan muda. Bagaimana jemaat Kisah Para Rasul itu menjadi persekutuan yang menarik dengan gaya hidup mereka. Lalu kemudian orang lain tertarik dan memang tidak disebutkan orang-orang itu masuk ke persekutuan, tetapi dengan kalimat Tuhan menambahkan bilangan mereka. Itu dari mana? Kalau nggak dari orang-orang yang tertarik dengan persekutuan. Kita jangan kayak begini, Bu Rita ya. Lu mau kemana? Ini persekutuan mahasiswa GKP. Di mana? GKP Bandung. Ah gitu deh, gue males ngajak lu. Gitu. Udah gue aja. Gue aja yang terbeban dengan ini, mau nggak usah. Nggak gitu, tapi kenapa? Karena kita nggak bangun persekutuan kita. Menjadi persekutuan yang menarik, yang hidup. Mulailah dari saling kenal. Siapa tahu. Ya, naik ke pelaminan. Saya mah serius Ibu Rita ya. Siapa tahu. Iya, pendeta nggak usah repot. Ya, nggak usah repot untuk yang lain-lain. Saling kenal. Itu jejaring, Pak. Networking. Gitu. Itu satu, menjadi menarik. Tetapi yang kedua, jemaat Kisah Para Rasul itu menarik orang, membuat orang lain tertarik. Buat saya bahasa sederhana sekarang adalah mereka berdampak. Nah, bagaimana kita berdampak? Nah, berdampak ini nanti Bu Mercy yang akan melanjutkan kalimat saya. Berdampak tuh banyak. Bagaimana kita kumpul-kumpul ini gak hanya kumpul, tapi melayani Tuhan dan sesama. Bagaimana anak-anak GKP lewat misalnya Lifeline ya Bu ya, bikin apa ya, aksi sosial kah, atau pelayanan kemana kah, dalam konteks kita. Nggak hanya berkutat dengan tidak meremehkan, ibu ini nggak enak ngomongnya, soalnya ada Maranatanya di sini. Bukan hanya apa berkutat dengan buku kuliah gitu loh. Kita tuh masih punya hidup yang lain. Hidup yang lain itu bukan hidup dari biliar ke biliar, kafe ke kafe. Bukan nggak boleh ya, terserah aja. Gitu. Tapi juga yang lain, melayani. Gitu. Itulah menjadi persekutuan yang berdampak. Dan Lifeline, saya pikir terakhir, karena saya pikir sudah 20 menit lebih. Saya nggak mau 50 menit, Bu. Capek saya nyanyi. Lifeline-nya dihidupkan untuk itu. Dan teman-teman, rekan muda, ambil bagian dari persekutuan. Yang bukan hanya datang duduk diam, pulang oke, tapi saya pikir berdampak. Persekutuan yang hidup, yang membuat orang lain tertarik. Dan kreativitas itu adalah sesuatu yang seharusnya masih segar di diri kalian. Gitu. Ya kita ini ya Bu ya, udah makan asam garam ya Bu ya, presiden aja udah berapa kali ganti. Kalau kreativitasnya ya, kreativitasnya mungkin old fashion gitu ya. Kalau kalian silahkan. Terakhir, paling terakhir, kalau itu menjadi persekutuan yang menarik, berdampak, ini ada penatua dua di belakang saya. Saya sih berpikir bukan tidak mungkin ini jadi kebaktian kaum muda sore.
Di mana yang datang nggak harus disuruh geser ke sini, tapi dicariin bangku. Teman-teman muda yang di belakang orang Bandung setuju nggak? Dicariin bangku. Kenapa? Karena kagak muat. Bukan disuruh geser, yuk ke sini yuk, biar satu lempeng masuk frame. Kalau di YouTube. Bisa jadi ketika mulai dari kalian, diteruskan, walaupun kalian tidak semuanya orang GKP Bandung, jemaat GKP Bandung, tapi mulai dari persekutuan mahasiswa, di sini, Tuhan menambahkan bilangan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.